Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ashari dari kelas 8A Pendidikan Matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara penggunaan aplikasi software. Yang pertama ada penggunaan Microsoft Excel, yang kedua adalah penggunaan SPSS, dan yang ketiga adalah penggunaan aplikasi GeoGebra. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penggunaan software dengan menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita ke caranya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penggunaan software pada Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan sum if, dan count if. Di sini sudah ada tersedia data yang saya misalkan. Nah, dari data tersebut kita dapat menghitung nilai sumnya dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita blok dari E5 sampai dengan E10, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya data dengan cara sama dengan counta buka kurung, kita blok kembali seperti tadi dari E5 sampai dengan E10, tutup kurung, dan enter. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita dapat menggunakannya dengan cara sama dengan average buka kurung, kita blok kembali seperti tadi, lalu kita tutup kurung, dan enter. Untuk mencari nilai minimumnya, kita dapat menggunakan rumus dengan cara sama dengan min buka kurung, kita blok kembali nilai IPK-nya semua, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya kita juga bisa mencari nilai maksimalnya dengan cara sama dengan max buka kurung, kita blok kembali nilai IPK-nya semua, lalu tutup kurung, dan enter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai if, di mana if ini mengambil suatu pernyataan dengan menggunakan kata jika. Di sini ada data dengan keterangan nilai 90 sampai dengan 100 itu adalah predikat A. Nilai 70 sampai 89 adalah predikat B, dan nilai 0 sampai 69 adalah predikat C. Selanjutnya kita akan menghitung nilai predikat menggunakan rumus if, yaitu dengan cara sama dengan if buka kurung, kemudian kita blok nilai 85 yang berada di mahasiswa pertama atau E5 lebih besar sama dengan 90, titik koma, tanda petik A, titik koma, if, buka kurung, kita klik kembali nilai 85 yang tadi, lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik B, titik koma, tanda petik C, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah benar bahwasanya nilai 85 itu adalah predikatnya B, karena di keterangan nilai 70 sampai 89 adalah predikatnya B. Nah, untuk dari mahasiswa 2 sampai dengan mahasiswa ke-6, tinggal kita klik aja ujungnya, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan terlihat predikat-predikat yang didapat dari masing-masing mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung nilai sum if. Di sini ada data yang sudah saya sediakan.
dan saya tambahkan dengan jenis kelamin. Nah, pada perhitungan sum if ini kita akan menghitung ada berapa jumlah nilai laki-laki dan ada berapa jumlah nilai dari perempuan. Untuk menghitung jumlah nilai laki-laki dapat kita gunakan rumus sama dengan sum if buka kurung, lalu kita blok jenis kelamin, titik koma, tanda petik, karena yang mau dicari adalah laki-laki, maka kita ketikkan laki-laki, kemudian titik koma, dan kita blok nilainya, kemudian tutup kurung dan enter. Begitu juga untuk jumlah nilai perempuan, kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan sum if buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, titik 2, tanda petik perempuan, karena yang mau dicari adalah nilai dari perempuan, titik koma, kemudian kita blok nilainya, tutup kurung, dan enter. Untuk memastikan apakah jawaban dari kita tadi adalah benar, maka kita akan menghitungnya kembali. Di sini saya mengumpulkan nilai dari yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian nanti akan saya hitung apakah jumlah nilainya akan sama seperti yang sudah kita hitung menggunakan rumus sum if tadi. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya perhitungan kita tadi itu sudah pas untuk jumlah nilai laki-laki. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah jumlah nilai perempuan tadi itu benar. Di sini saya menggunakan rumus sum yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan ternyata benar, jawaban kita tadi sesuai dengan rumus yang sudah kita gunakan menggunakan rumus sum if. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung count if. Nah, di sini sudah saya sediakan datanya. Dan di sini akan kita hitung ada berapa banyaknya mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan ada berapa banyaknya mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Ini dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu sama dengan count if buka kurung, lalu kita blok jenis kelaminnya, kemudian titik koma, terus tanda petik laki-laki karena kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Begitu juga untuk menghitung banyaknya mahasiswa berjenis kelamin perempuan, sama dengan count if buka kurung, kita blok jenis kelamin, titik koma, kemudian tanda petik perempuan, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini dapat kita lihat banyaknya mahasiswa laki-laki adalah 4 dan banyaknya mahasiswa perempuan adalah 2. Kalau kita lihat secara langsung, mahasiswa laki-laki ada 4 dan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan ada 2. Berarti rumus yang kita gunakan tadi sudah tepat. Sekian dari video saya untuk perhitungan sum if, dan count if pada Microsoft Excel. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menghitung uji normalitas pada aplikasi SPSS. Berikut caranya. Setelah kita buka aplikasi SPSS yang ada pada laptop atau komputer kita, lalu kita ke variable view. Di name kita ketikkan hasil belajar eksperimen, kemudian hasil belajar kelas kontrol, kemudian hasil belajar,
Dan yang terakhir adalah kelas. Nah, untuk bagian desimal, kita nolkan saja semuanya. Nah, khusus untuk kelas, di bagian values, kita klik ujungnya, kemudian di bagian value, yang pertama kita labeli dengan kelas eksperimen, kemudian kita add. Dan untuk value kedua, kita labeli dengan kelas control. Kemudian kita klik add, kemudian OK, langsung ke data view. Nah, di sini kita bisa merapikan kolom-kolom pada aplikasi SPSS-nya agar terlihat lebih bagus. Nah, jika sudah rapi, kita masuk pada Microsoft Word karena datanya sudah saya sediakan di Microsoft Word dan akan kita copy paste ke aplikasi SPSS-nya. Untuk nilai hasil belajar eksperimen, kita copy paste ke hasil belajar eksperimen. Kemudian di hasil belajar kita pastekan juga. Untuk di hasil belajar kelas kontrol, kita copy pastekan juga dari Microsoft Word ke aplikasi SPSS-nya. Dan kita pastekan juga ke hasil belajar. Nah, pada kelas tadi sudah kita ketahui bahwasanya kelas 1 itu adalah kelas eksperimen, berarti dari 1 sampai 10 adalah kelas eksperimen, dan 11 sampai 20 adalah kelas kontrol, yaitu labelnya adalah 2. Kemudian masuk ke analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, pada kelas hasil belajar eksperimen ke dependent list dan hasil belajar kelas kontrol juga, lalu pilih plots dan klik normality plots, kemudian continue, lalu OK. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Dari banyaknya tabel yang sudah muncul, kita hanya menggunakan tabel yang test of normality. Kemudian kita kopikan ke Microsoft Word agar lebih mudah. Kita pastekan pada Microsoft Word. Kemudian setelah dipastekan ke Microsoft Word, nah dari tabel ini bisa kita rapikan terlebih dahulu tabelnya agar dilihat lebih rapi, tidak berantakan begitu. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, dari data di atas, nilai signifikan dari hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 0,200 dan nilai signifikan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 0,200.
Nah, karena data tersebut lebih besar dari 0,05, maka kedua data tersebut berdistribusi normal. Sekian dari saya untuk pembahasan terkait penggunaan SPSS pada uji normalitas. Selanjutnya, saya akan membahas penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi matriks. Nah, di sini untuk langkah awal kita input terlebih dahulu nilai A sama dengan buka kurung 3,5 tutup kurung, koma, buka kurung 2,7 tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, ketika kita enter nanti akan membentuk sebuah matriks. Untuk yang kedua, kita input nilai B sama dengan buka kurung 3,6 tutup kurung, koma, buka kurung 1,-2 tutup kurung 2 kali, kemudian kita enter. Nah, di sini kita pilih titik 3 yang ada di tengah, di atas matriks, kemudian kita pilih cas. Nah, di sini kita akan mengoperasikan kedua matriks tersebut. Di sini saya milih operasi penjumlahan, yaitu A tambah B, kemudian A dikurang B, kemudian A dikali B, kemudian A pangkat 2. Nah, setiap kita melakukan operasi matriks, kita akan mendapatkan hasil dari setiap operasi kedua matriks yang kita lakukan. Untuk mencari nilai determinan, kita input terlebih dahulu matriks A sama dengan buka kurung 2, min 4 tutup kurung, koma, buka kurung 3,6 tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, akan membentuk sebuah matriks. Lalu kita klik titik 3, kemudian kita pilih cas. Nah, di sini kita ketikkan determinan matriks A, maka hasilnya nanti akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai transpos dari matriks A. Di sini tinggal kita ketikkan saja transpos matriks A, hasilnya akan keluar. Dan yang terakhir adalah inverse dari matriks A. Sama kita ketikkan juga di sini inverse matriks A. Ketika kita enter nanti akan keluar hasilnya. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.